Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 6 mata kuliah pengantar ilmu hukum. Kami akan membahas tentang sistem hukum di dunia. Langsung aja, mari kita simak video berikut ini. Sistem hukum di dunia. Apa itu sistem hukum? Yang pertama, pengertian dari sistem. Sistem adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lain, yang tersusun menurut suatu rencana atau pola hasil dari suatu penulisan untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya, pengertian dari sistem hukum. Sistem hukum adalah suatu kumpulan unsur-unsur yang ada dalam interaksi satu sama lain, yang merupakan satu kesatuan yang terorganisasi dan kerjasama ke arah tujuan kesatuan. Macam-macam sistem hukum, yaitu sistem hukum Eropa kontinental, sistem hukum Anglo-Saxon, sistem hukum adat, dan sistem hukum Islam. Yang pertama, ada sistem hukum Eropa kontinental. Sistem ini berkembang di Eropa daratan yang sering disebut sebagai civil law, yang berlaku di Kaisar Justianus abad ke-6 sebelum Masehi. Peraturan-peraturannya merupakan kumpulan dari berbagai kaidah hukum yang ada sebelumnya pada masa Justianus yang akhirnya disebut Corpus Juris Civil. Dalam perkembangannya, prinsip-prinsip hukum yang terdapat pada Corpus Juris Civilis ini dijadikan dasar perumusan dan kodifikasi hukum di negara-negara Eropa daratan, di Jerman, Brazil, Belanda, Prancis, dan Italia, termasuk Indonesia pada penjajahan pemerintahan Belanda. Prinsip utamanya ialah bahwa hukum itu memperoleh kekuasaan mengikat karena berupa peraturan yang berbentuk undang-undang yang tersusun secara sistematis dalam kodifikasi. Prinsip utama ini adalah kepastian hukum yang diwujudkan bila seluruh tindakan hukum manusia diatur dengan hukum yang tertulis. Peran hakim dalam hal ini tidak bebas dalam menciptakan hukum baru, karena hakim hanya berperan menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan yang ada berdasarkan wewenang yang ada padanya. Putusan hakim tidak mengikat umum, tetapi hanya mengikat para pihak yang berperkara saja. Dalam pertumbuhan negara di Eropa yang bertitik pola kepada unsur kedaulatan nasional, termasuk kedaulatan untuk menetapkan hukum, yang menjadi sumber hukum di Eropa kontinental adalah: yang pertama, ada undang-undang yang dibentuk oleh pemegang kekuasaan legislatif. Yang kedua, peraturan-peraturan yang dibuat oleh eksekutif berdasarkan wewenang yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Yang ketiga, kebiasaan-kebiasaan yang diterima sebagai hukum oleh masyarakat selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Selanjutnya, penggolongan sistem hukum. Penggolongan sistem hukum ini ada dua, yaitu bidang hukum publik dan bidang hukum privat. Bidang hukum publik mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur kekuasaan dan wewenang penguasa, serta hubungan-hubungan antara masyarakat dan negara. Yang termasuk dalam hukum publik ini ialah hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum pidana. Bidang hukum privat mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan antara individu-individu dalam memenuhi kebutuhan hidup demi hidupnya. Yang termasuk dalam hukum privat adalah
hukum sipil, dan hukum dagang. Yang kedua ada sistem hukum Anglo-Saxon atau Anglo-Amerika. Mula-mula berkembang di negara Inggris pada abad ke-11 dan dikenal dengan istilah common law atau unwritten law, yang artinya hukum tidak tertulis. Sistem hukum ini dianut di negara-negara anggota Persemakmuran seperti Australia, Kanada, Amerika Serikat, dan lain-lain. Dari sumber hukumnya, yaitu yang pertama, putusan-putusan hakim, putusan pengadilan, atau jurisprudensi. Putusan-putusan hakim mewujudkan kepastian hukum. Maka melalui putusan-putusan hakim itu, prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum dibentuk dan mengikat umum. Yang kedua, kebiasaan-kebiasaan dan peraturan hukum tertulis yang berupa undang-undang dan peraturan administrasi negara diakui juga, karena pada dasarnya terbentuknya kebiasaan dan peraturan tertulis tersebut bersumber dari putusan pengadilan. Yang ketiga adalah peraturan administrasi negara. Dalam peran hakimnya, hakim berfungsi tidak hanya sebagai pihak yang bertugas menentukan dan menafsirkan peraturan-peraturan hukum. Hakim juga berperan besar dalam menciptakan kaidah-kaidah hukum yang mengatur tata kehidupan masyarakat. Hakim mempunyai wewenang yang luas untuk menafsirkan peraturan-peraturan hukum dan menciptakan prinsip-prinsip hukum baru yang berguna sebagai pegangan bagi hakim-hakim lain dalam memutuskan perkara sejenis. Namun, bila dalam putusan pengadilan terdahulu tidak ditemukan prinsip hukum yang dicari, hakim berdasarkan prinsip kebenaran dan akal sehat dapat memutuskan perkara dengan menggunakan metode penafsiran hukum. Selanjutnya, penggolongan sistem Anglo-Saxon. Dalam perkembangannya, sistem hukum Anglo-Saxon Amerika itu mengenal pula pembagian hukum publik dan hukum privat. Pengertian yang diberikan kepada hukum publik hampir sama dengan pengertian yang diberikan oleh sistem hukum Eropa kontinental. Sementara bagi hukum privat, pengertian yang diberikan oleh sistem hukum Anglo-Amerika agak berbeda dengan pengertian yang diberikan oleh sistem Eropa kontinental. Dalam sistem hukum Eropa kontinental, hukum privat lebih dimaksudkan sebagai kaidah-kaidah hukum perdata dan hukum dagang yang dicantumkan dalam kodifikasi kedua hukum itu. Berbeda dengan itu, bagi sistem hukum Anglo-Amerika mengartikan hukum privat lebih ditunjukkan kepada kaidah-kaidah hukum tentang hak milik, hukum tentang orang, hukum perjanjian, dan hukum tentang perbuatan melawan hukum. Sistem hukum adat atau kebiasaan berkembang di lingkungan kehidupan sosial di Indonesia, Cina, India, Jepang, dan negara lain. Di Indonesia, asal mula istilah hukum adat adalah dari istilah adat trets yang dikembangkan oleh Song Hok Roje. Ciri-ciri umum dari sistem hukum adat adalah sebagai berikut. Sumber hukum. Sistem hukum adat umumnya bersumber dari peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang serta dipertahankan berdasarkan kesadaran hukum masyarakat. Sifat hukum adat adalah tradisional dengan berpangkai pada kehendak nenek moyang. Hukum adat berubah-ubah karena berpengaruh kejadian dan keadaan sosial yang silih berganti. Karena sifatnya yang mudah berubah dan mudah menyesuaikan dengan perkembangan situasi sosial, hukum adat elastis sifatnya.
Dan yang terakhir, sistem hukum Islam. Sistem hukum Islam berasal dari Arab, kemudian berkembang ke negara-negara lain seperti negara-negara Asia, Afrika, Eropa, Amerika, secara individual maupun secara kelompok. Sementara itu, untuk Asia dan Afrika, perkembangannya sesuai dengan pembentukan negara yang berasaskan ajaran agama Islam. Sumber hukum Islam Al-Quran, yaitu kitab suci kaum muslimin yang diwahyukan dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Sunnah Nabi, hadis, yaitu cara hidup dari Nabi Muhammad SAW atau cerita tentang Nabi Muhammad SAW. Ijma, yaitu kesepakatan para ulama besar tentang suatu hak dalam cara hidup. Qiyas, yaitu analogi dalam mencari sebanyak mungkin persamaan antara kedua kejadian. Oke guys, segitu aja video dari kami. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.